Selamat malam, Bapak Ibu warga GKJ Telogosari yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam persoalan doa pada malam hari ini yang diselenggarakan setiap hari Jumat malam. Kita sebelum masuk di dalam persoalan doa pada malam hari ini, marilah kita menyiapkan diri kita untuk menghadap kehadirat Tuhan dengan saat hening. Dimulai. Cukup. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa nama Allah patut kita puji dan kita muliakan, kita sembah dan kita agungkan. Marilah kita mengawali persetujuan doa ini dengan memuji dan menyembah nama Tuhan dari Kidung Pujian 4 bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk menghadap kehadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa di setiap kehidupan kami anak-anak-Mu pada masa pandemik corona seperti ini. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Terbukti Tuhan, pada malam hari ini kami bersama anak-anak-Mu, warga GKJ Telogosari Tuhan, bersekutu, berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah berkati hingga segala sesuatu dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, semua jemaat GKJ Telogosari kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Allah menyertai di setiap keluarga kami masing-masing, mampukan Tuhan dalam situasi seperti ini. Kami tetap bersatu, bersekutu di rumah kami masing-masing. Dan Tuhan, kami selalu bersyukur di hadirat-Mu. Bapa kami yang ada di surga, doa, permohonan, serta ucapan syukur kami Bapa, hanya di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Allah memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memasuki renungan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Singgi. Kita akan memujikan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 bait 1
dan 4. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Singgi. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam persekutuan keluarga setiap hari Jumat melalui online. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa agar Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan menyertai kita, dan kita mengerti akan firman Tuhan, serta dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa hadir di tengah-tengah kami. Tuhan urapi kami yang membawakan firman. Kiranya Bapa sembunyikan di balik Tuhan Yesus Kristus, sehingga hanya Tuhan yang dimuliakan dan hanya Tuhanlah yang berfirman kepada kami. Berkati kami ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menerima firman Tuhan, dan kami mampu melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari kitab Ayub. Kitab Ayub yang pertama akan saya bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Persekutuan doa pada malam hari ini akan kita beri tema, yaitu ketaatan. Ayub pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur.
ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, domba, 3.000 ekor unta, 500 lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Bapak Ibu bisa membaca kitab Ayub ini dari awal sampai akhir, tetapi karena begitu panjangnya ayat, maka akan kami bacakan dari ayat yang pertama sampai yang ketiga saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, tentu tidak lepas dari ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ungkapan syukur yang kita ungkapkan dalam pelayanan kepada Tuhan, dalam pelayanan kepada sesama, juga dalam perbuatan kita, maupun dalam doa-doa kita. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberkati kita, karena kita telah menerima berkat-berkat Tuhan. Baik itu berkat berupa kesehatan, baik itu berkat makanan, minuman, berkat keberhasilan, baik itu sebagai pegawai, karyawan, ataupun usahawan, juga pelajar. Berkat damai sejahtera, dan masih banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang setiap hari kita terima. Tak terhitung yang senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan tersebut, maka dengan mudah, dengan senang hati, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan mudah kita memuji nama Tuhan. Di saat hati kita tentram, damai sejahtera, dan apa yang kita butuhkan terpenuhi, maka dengan sukacita, dengan mudah kita memuji nama Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita akan tetap bersyukur? Apakah kita akan tetap memuji nama Tuhan dan memuliakan namanya di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami ketidakberhasilan, di saat kita kehilangan pekerjaan, di saat kita mengalami sakit penyakit, terlebih-lebih pada saat ini, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang mengalami sakit, mengalami kejatuhan, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Apakah kita masih bisa menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah kita masih mempertahankan kesalehan kita di saat kita mengalami penderitaan dan hal-hal yang membuat kita tidak lagi nyaman menjalani kehidupan ini? Apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Seringkali Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi mengucap syukur, kita tidak bisa lagi memuji nama Tuhan. Bahkan
mungkin kita lari mencari kuasa-kuasa lain. Kita lari mencari hal yang bisa membuat kita berhasil, membuat kita sembuh dari penyakit. Sering kita lari kepada kuasa-kuasa lain. Kita tidak bisa mempertahankan ketaatan kita. Kita tidak bisa mempertahankan iman kita. Bahkan kita terjatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini memberikan teladan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita menghadapi penderitaan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi hidup yang sangat sulit, terlebih-lebih di saat-saat ini, di tengah-tengah pandemi corona. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ayub merupakan orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dan oleh karena kesalehan dan ketaatan Ayub, maka Tuhan memberkati hidup Ayub. Tuhan mengaruniakan harta yang berlimpah kepada Ayub. Ayub sangat taat kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Terbukti pada saat putra-putrinya melaksanakan pesta, maka paginya Ayub memanggil anak-anaknya dan mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Ayub berpendapat barangkali anak-anaknya berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika ketaatan Ayub diuji, pada saat itu anak-anak Ayub, baik laki-laki dan perempuan, sedang mengadakan pesta di rumah anaknya yang sulung. Tiba-tiba dari keempat penjuru mata angin, rumah itu dilanda oleh angin yang begitu besar, sehingga rumah itu roboh menimpa anak-anak Ayub, dan matilah semua anak-anak Ayub. Tidak hanya itu, seluruh ternak-ternak Ayub, baik itu lembu, kambing, domba, unta, dirampas oleh orang-orang di sekitar. Dan penjaga-penjaga Ayub, penjaga-penjaga hewan yang dimiliki Ayub, dibunuh semua. Maka habislah harta Ayub dan penjaga-penjaganya. Hati Ayub sangat terpukul, hancur, dan sedih yang luar biasa. Semuanya yang dimiliki Ayub, baik anak-anak, harta benda, musnah seketika. Hati Ayub sangat sedih sekali. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ayub pada saat dia menerima berbagai masalah, berbagai musibah? Ayub mengoyak bajunya, Ayub mengoyak jubahnya,
dan mencukur kepalanya sebagai tanda perkabungan, sebagai tanda kesedihan Ayub. Namun Ayub bersujud menyembah Tuhan. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Terpujilah nama Tuhan, itulah kata-kata yang keluar dari mulut Ayub. Ayub menyadari bahwa apa yang ia punyai, semua yang dia punya adalah pemberian Allah. Dan apabila Tuhan menghendaki dan mengambilnya kembali, maka itu adalah menjadi hak Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sampai di situ. Penderitaan Ayub dicobai lagi oleh iblis. Iblis menimpanya dengan bara yang busuk dari telapak kaki hingga batok kepalanya, ditimpa dengan penyakit kulit, ditimpa dengan borok di sekujur tubuhnya, dan disebutkan pula bahwa Ayub mengambil beling untuk menggaruk-garuk tubuhnya. Demikian parah penderitaan Ayub. Dengan harapan iblis mengharapkan bahwa dengan demikian Ayub mengutuki Tuhan Allah. Namun dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa sama sekali. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, dan Ayub tetap menyembah Allah. Ayub tetap memuji nama Tuhan. Ini adalah suatu ketaatan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang sangat sulit bagi kita untuk berbuat seperti Ayub. Kelihatannya tidaklah mungkin kita menerima suatu penderitaan yang begitu besar dan kita masih bisa mengucap syukur. Ini suatu kegigihan dan ketaatan Ayub kepada Tuhan. Dan setidak-tidaknya kita bisa meneladan pada Ayub yang walaupun mengalami penderitaan, mengalami hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya, namun Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub tetap mempertahankan ketaatan kepada Tuhan. Ayub tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ayub menyembah Allah. Kegigihan dan ketaatan Ayub ternyata memberikan hasil yang luar biasa. Kegigihan Ayub dalam mempertahankan ketaatan pada Tuhan dipandang Allah sebagai orang yang sangat saleh, orang yang jujur, orang yang taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberkati hidup Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan kembali kepada Ayub 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
serta memulihkan ternak-ternak Ayub, dikembalikan Tuhan 2 kali lipat dari yang semula. Itulah hasil daripada ketaatan Ayub. Dan hendaklah kita bisa meneladan Ayub yang demikian mempertahankan ketaatan kepada Allah dan berbuat jujur, menjauhi kejahatan, dan senantiasa mengucap syukur baik dalam suka maupun dalam keadaan duka. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa syafaat, akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kepadamu atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami senantiasa merasakan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh menghayati firman Tuhan, dan Tuhan boleh mengingatkan kami akan ketaatan kami kepada Tuhan, ketaatan hidup kami. Melalui Ayub, Tuhan memberikan teladan kepada kami, agar kami senantiasa mengucap syukur dan menyembah Allah, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kiranya Tuhan senantiasa menolong hidup kami, menyertai kami, agar dalam kondisi apapun kami dapat selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa kasih Tuhan menjamah saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh memperoleh kekuatan kembali dan memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan perlindungan dan kesabaran kepada saudara-saudaranya yang merawat dengan cinta kasih, dengan kesabaran, sehingga saudara-saudaranya bisa mendorong saudara kami ini memperoleh kembali kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di gereja Telogosari ini. Kiranya Allah hadir dalam setiap aktivitas jemaat GKJ Telogosari, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, sampai lansia. Kiranya Allah memberkati setiap apa yang menjadi tugas dan aktivitas jemaat GKJ Telogosari, sehingga mereka boleh mencerminkan cinta kasih Allah dalam kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan kami rezeki yang cukup. Tuhan terlebih-lebih pada saat pandemi COVID-19 ini, kiranya Allah senantiasa memelihara kesehatan dan kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa
untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Anung Tri Rumantia beserta keluarganya. Kiranya Allah juga memelihara kesehatannya. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap hari. Tuhan tambahkan hikmat dan bijaksana pada Bapak Pendeta, sehingga jemaat Tuhan boleh terpelihara imannya. Demikian pula majelis gereja, Bapak Ibu yang duduk dalam kepengurusan komisi, panitia, tim, koordinator blok, kiranya Bapak campur tangan dalam setiap tugas yang mereka lakukan, sehingga melalui tangan-tangan mereka, pemeliharaan iman Jemaat GKJ Telogosari dapat berjalan dengan baik, dan jemaat Tuhan semakin terbangun dan terpelihara imannya. Berdoa untuk calon pendeta GKJ Telogosari yang Tuhan telah pilih dan Tuhan tempatkan di sini, Saudari Fanani. Kiranya Bapa senantiasa memberkati dengan hikmat dari Tuhan, sehingga calon pendeta kami, Saudari Fanani, dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikannya dan melaksanakan dengan baik. Terlebih-lebih besok pada tanggal 11 Desember akan menjalani ujian peremptoar. Kiranya Allah memberkati, Tuhan buka hati dan pikirannya, sehingga apa yang menjadi tugas dan pertanyaan di dalam ujian peremptoar nanti dapat diselesaikannya dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk klinik Pratama Ayam. Kiranya Bapa memberkati setiap aktivitas klinik Pratama Ayam di tengah masyarakat, sehingga klinik Pratama Ayam ini boleh menjadikan saluran berkat bagi masyarakat sekitar. Juga berdoa untuk lembaga rumah sakit maupun sekolah-sekolah Kristen yang ada di kota Semarang khususnya. Kiranya Bapa senantiasa memberkati baik lembaga rumah sakit maupun sekolah Kristen, sehingga kiprah mereka di tengah masyarakat boleh mencerminkan kisah cinta kasih Allah dan dapat menjadi saluran berkat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Berkati pula para dokter dan perawat yang bekerja di rumah sakit menanggulangi virus COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan yang prima, sehingga dalam menjalankan tugas mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Berdoa untuk bangsa dan negara, bangsa kami, negara Republik Indonesia. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin kami dalam mengelola bangsa dan negara ini, agar mereka dapat memimpin dengan bijaksana dan adil, sehingga rakyat dan bangsa Indonesia ini hidup semakin sejahtera. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kami mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini. Dan apabila di dalam kami bersekutu terselip dosa, kiranya Bapa mengampuni. Terima kasih Tuhan. Semua doa dan permohonan kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan malam hari ini, dan waktu kami serahkan kembali kepada Bu Barwati. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita diberikan contoh
seorang yang sangat kuat imannya seperti Ayub, yang selalu taat dalam kondisi apapun dan selalu mengucap syukur. Bapak Ibu, marilah kita tutup persetuan kita pada malam hari ini dengan memujikan Tuhan dari Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Terima kasih. Kiranya Allah memberkati. Amin.